Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, dan kepada siapapun yang mengikuti ibadah kami saat ini, salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Selamat bertemu kembali dalam ibadah Minggu 7 Juni 2020 GKJW Jemaat Malang. Ibadah kita hari ini merupakan Minggu Trinitas, dan kita masih dalam suasana bulan kesaksian dan pelayanan. Semangat kita dalam persekutuan dan pelayanan tentunya terus terbangun dalam diri kita sebagai orang percaya. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, sambil menyiapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dipersilahkan menyiapkan Alkitab dan buku pujian dari Kidung Jemaat. Ibadah kita hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Sumardiono. Jemaat yang terkasih, dengan penuh sukacita kita awali ibadah kita dengan mengagungkan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 10 bait pertama dan kedua. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang bergaul, berilah musikmu bergaul, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan, segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anaknya. Tiada terpilih yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita teduhkan hati dan pikiran kita akan memasuki ibadah yang kudus. Dan dalam hati kita masing-masing mengaku demikian. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus kiranya ada pada saudara-saudara. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema ibadah pada hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 27 ayat yang pertama. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Demikian firman Tuhan. Mari kita terima, kita sambut firman itu dengan memuji Tuhan. Kita menyanyi melalui Kidung Jemaat 405 bait 1 dan 3. Tuhan, surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku
tempat berteduh. Kaulah perisai dan benteng teguh, sukacitaku kekal dalam-Mu. Kuasa surgawi Engkau kuasaku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama menundukkan kepala kita masuk dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, kami berdiri di hadapan-Mu sebagai pribadi yang penuh dosa. Di tengah dunia yang penuh godaan dan tantangan ini, kami sering goyah dan tidak tahan uji. Betapa rapuhnya diri kami. Oleh karena itu kami datang kepadamu untuk memohon pengampunan-Mu. Ya Allah, ampunilah kami. Karena kami meyakini dalam tangan Kristus Yesus senantiasa tersedia kasih dan pengampunan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kepada setiap orang yang dengan jujur dan tulus hati mau mengakui segala kekurangannya di hadapan Tuhan, Tuhan berkenan memberikan pengampunan dan bahkan anugerah-Nya. Kita terima berita anugerah yang saya bacakan dari kitab Nabi Yesaya pasal 57 ayat 15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama orang-orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Demikian firman Tuhan. Kita terima, kita sambut melalui pujian, kita memuliakan Tuhan melalui Kidung Jemaat 300, bait 1, 2, dan 3. Andaikan Yesus kau bukan milikku, dan tak kau beli
semua urapmu belaka yang tak bertara. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca dan mengumuli firman Tuhan yang pada hari ini bacaan kita diambil dari Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat 20. Sebelum kita membaca dan mengumulinya, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan, kita memohon pertolongannya. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami hidup di tengah-tengah dunia yang tidak mudah. Ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak kesulitan, dan ada begitu banyak godaan. Kami ingin hidup mengikuti jalan-Mu di tengah-tengah keadaan dunia seperti ini. Oleh karena itu kami memerlukan sapaan dari firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami akan membaca dan merenungkannya. Kami memohon Tuhan berkenan menyertai kami. Biarlah Roh Kudus menerangi kami, pikiran dan hati kami, sehingga apa yang kami baca dan apa yang kami renungkan membangun kehidupan kami. Jauhkanlah kami dari segala sesuatu yang tidak baik. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca terambil dari Matius 28 ayat 16 sampai dengan yang ke-20, yang demikian kesaksiannya. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Demikian kesaksian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita semua yang mau mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setidaknya ada dua hal yang menyebabkan saya sangat senang menjadi orang Kristen. Yang pertama ialah adanya pesan atau informasi yang sangat jelas di halaman awal Alkitab, bahwa Tuhan menciptakan manusia bukan untuk menderita, tetapi untuk berbahagia. Itulah sebabnya mengapa Tuhan menciptakan manusia dan kemudian menempatkannya di sebuah taman, yaitu Taman Eden. Bukankah taman itu adalah tempat bermain, tempat yang menyenangkan, tempat yang dikunjungi banyak orang, baik oleh orang yang sedang senang maupun oleh orang yang sedang susah. Mereka yang sedang senang bisa menyalurkan
kebahagiaannya di tengah-tengah taman itu. Sedangkan mereka yang susah bisa menjadi terhibur ketika berada di taman. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa Tuhan Sang Pencipta, bahkan pencipta alam semesta dan segala isinya, itu memberi kebebasan yang begitu luas kepada manusia. Kepada manusia ciptaannya Tuhan tidak menyiapkan sebuah aturan yang berisi sederet pasal ayat tentang larangan dan hukuman. Tetapi di tengah alam semesta yang begitu luas, Tuhan hanya memberikan satu pedoman singkat, sederhana, tidak rumit, dan cuma satu, yaitu pohon yang ada di tengah taman ini jangan kamu udik-udik. Itu saja. Tidak ada aturan yang lain, hanya itu. Jadi amat jelas bahwa rancangan Tuhan atas hidup manusia adalah rancangan kehidupan yang indah, kehidupan yang berbahagia. Nah, saya memahami, saya menghayati bahwa inilah sebenarnya inti relasi manusia dengan Tuhan. Sederhana, tidak rumit, menyenangkan. Pak Pendeta sedang berkhayal. Itu kan cerita masa lalu ketika Adam dan Hawa di Taman Eden. Mungkin ada di antara saudara saya menyeletuk seperti itu. Tetapi betulkah saya sedang melindur, mengigau? Tidak. Baiklah sekarang kita perhatikan apa yang tertulis baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru. Di Perjanjian Lama kita mengenal kisah tentang Ayub. Kurang menderita apa Ayub saat semua hartanya lenyap, anak-anaknya mati, tubuhnya sakit parah. Ia benar-benar berada di titik nadir, titik terendah kehidupan. Namun perhatikan bagaimana dia memberikan reaksi terhadap keluhan, bahkan umpatan dari istrinya, yang mengajak Ayub untuk menguntuki Allah. Reaksi yang diberikan oleh Ayub itu sederhana, tidak rumit. Dia mengatakan, yang baik dari Allah aku terima, saat ada yang buruk, haruskah aku tolak? Sederhana dan tak rumit, bukan? Jadi ketika seseorang punya relasi yang sangat intim dengan Tuhan, itu pikirannya jernih, hatinya jernih, sehingga cepat dan sederhana dalam menghadapi atau memberikan reaksi terhadap pergumulan persoalan kehidupan. Nah, sekarang kita perhatikan misalkan contoh di Perjanjian Baru. Ada banyak kisah, sebenarnya saya ambil satu. Dikisahkan dalam Injil Yohanes, ada orang banyak yang membawa perempuan yang kedapatan melakukan zina. Mereka dibawa ke depan Yesus. Mereka membawa perempuan itu ke depan Yesus dengan harapan bahwa Yesus akan memberikan hukuman yang setimpal kepada perempuan itu. Tetapi apa yang kita baca dalam Alkitab? Ketika perempuan itu ada di depan Yesus, bagaimana reaksi Yesus? Yesus berdiam diri. Ya, berdiam diri. Dia membungkukkan badannya. Nah, ketika dirasa sudah cukup berdiam diri,
Yesus kemudian melakukan satu hal yang sangat penting, yaitu meminta orang banyak itu akan mencuci pikiran dan hatinya yang kotor dan rumit, supaya hanya diisi oleh satu hal, yaitu kasih. Nah, permintaan Yesus itu tersirat dalam ucapannya kepada orang banyak itu. Barang siapa di antara kamu yang merasa tidak berdosa, ambil batu, silakan lempar perempuan ini. Nah, saya memahami bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus itu adalah sebuah ajakan untuk masuk dalam satu proses menjernihkan pikiran dan hati. Dan sepertinya Yesus berhasil. Terbukti, orang banyak itu kemudian satu persatu meninggalkan perempuan itu. Dan yang menarik adalah reaksi Yesus terhadap perempuan yang berzina itu. Bukan dicurai dengan amarah, tetapi Yesus mengatakan sederhana, adakah yang menghukum engkau? Tidak ada, Tuhan. Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Sederhana bukan? Satu catatan penting di sini adalah kelekatan yang kuat kepada Tuhan itu menghasilkan hidup yang sehat, tidak ada yang rumit, dan orang bisa tetap menemukan kehidupan yang baik. Kisah-kisah di dalam Injil banyak mengungkapkan adanya kontras antara pikiran jernih Yesus dengan ruwetnya pikiran banyak orang, utamanya ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbekal bingkai pemahaman ini, sekarang kita perhatikan teks kita pada saat ini, Matius 28 ayat 16-20. Teks ini oleh sebagian orang dan juga gereja seringkali dipahami tunggal maknanya, yaitu perintah untuk memberitakan Injil dalam arti menambah jumlah orang Kristen. Itu barangkali juga penting. Tetapi untuk kali ini saya menyoroti dari sudut yang berbeda, yang mungkin lebih cocok dengan keadaan hidup kita, setidaknya saya. Coba perhatikan ayat 16 dan 17. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Jumlah yang ada di bukit itu 11. Artinya mereka murid-murid Yesus tanpa Yudas. Jumlah yang kecil, sehingga kalau membuat lingkaran kecil untuk ngobrol, untuk berdialog itu nyaman sekali. Dan mereka adalah murid-murid Yesus, artinya mereka adalah orang-orang yang mengikuti suka duka pelayanan Yesus. Mereka mengikuti setiap gerak pelayanan Yesus. Maka wajar jikalau mereka lebih mengenal Yesus daripada orang-orang lainnya. Dan mereka tidak hanya mendengarkan pengajaran Yesus, tetapi mereka juga menyaksikan dan mengamati gaya hidup Yesus setiap hari. Dan itu berlangsung lebih dari 3 tahun. Bahkan yang mereka alami, yang mungkin ekstrim, yang tidak mungkin kita alami, mereka mengalami. Menyaksikan bagaimana penganiayaan terhadap Yesus, penyaliban, penderitaan Yesus.
Selain itu mereka juga dijumpai oleh Yesus yang telah bangkit dari kematian. Jadi nyaris lengkap dan sempurna pengalaman hidup dan iman mereka bersama dengan Yesus. Namun menarik pada ayat 17. Ketika mereka bertemu Yesus, mereka kemudian menyembah, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Nah, mengherankan. Para murid yang sudah mengalami pergaulan yang katakanlah intens bersama dengan Yesus, pagi, siang, malam bersama dengan Yesus, namun demikian masih ada di antara mereka yang ragu-ragu. Benarkah Yesus adalah Tuhan? Benarkah Yesus adalah Sang Mesias? Apakah Yesus tidak tahu bahwa di depannya ada berapa murid yang meragukan dirinya? Pasti tahu. Dan sebenarnya tak harus Yesus. Seorang ibu saja itu dengan sangat mudah bisa mengenali gerak tubuh atau bahasa tubuh anaknya, apalagi Yesus. Nah, kata ragu-ragu dalam ayat ini itu menunjukkan bahwa keadaan para murid pada waktu itu bukanlah pribadi yang sempurna. Mereka memiliki kekurangan dan bahkan kelemahan, bahkan hal yang prinsip, itu meragukan Yesus. Apakah benar dia Tuhan? Jadi di depan Yesus mereka tetap sebagai pribadi yang berdosa. Nah, yang menarik adalah bagaimana reaksi Yesus terhadap kenyataan bahwa murid-murid yang selama ini selalu bersama-sama dengan dirinya ternyata belum utuh pandangan mereka terhadap dirinya. Marahkah Yesus? Kecewakah Yesus? Ternyata tidak. Baik kepada murid yang sudah mantap maupun yang masih ragu-ragu, Tuhan Yesus menyampaikan kepada mereka beberapa hal yang penting. Yang pertama, Tuhan Yesus menegaskan kembali di depan para murid bahwa dirinya oleh Sang Bapa diberi kuasa di surga dan di bumi. Artinya, pada diri Yesus melekat kuasa atas surga dan atas bumi. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Yang kedua, para murid baik yang sudah mantap maupun yang masih ragu-ragu diminta untuk tidak berdiam diri, melainkan senantiasa berkarya. Maka Yesus mengatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptisan mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sebuah ajakan untuk terus menjalani kehidupan dengan penuh keberanian. Yang ketiga, Yesus memberi penegasan bahwa perjalanan hidup mereka tidak akan lepas dari penyertaannya. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari sini kita belajar tentang apa? Saya mencatat ada 3 hal yang penting. Yang pertama, di depan Yesus, kita harus berani mendekatinya dan terus memelihara relasi. Sebagaimana para murid, baik yang sudah mantap maupun yang masih ragu-ragu, mereka menuju ke bukit, mereka menemui Yesus. Alkitab memberikan kesaksian bahwa Yesus terbuka
bagi setiap orang dengan catatan bahwa kita mesti datang sebagaimana adanya. Jangan sekali-kali memoles diri di depan Yesus. Bisa dihardik. Saya ulangi. Jangan sekali-kali memoles diri di depan Yesus. Bisa dihardik. Datanglah kepadanya sebagaimana kita ada. Yang kedua, adalah baik apabila di tengah keadaan krisis seperti saat ini, hidup kita diteguhkan kembali pada keyakinan yang sedalam-dalamnya bahwa Yesus yang telah bangkit dari kematian memiliki kuasa di surga dan di bumi. Dia yang memiliki kuasa itu adalah Dia yang telah mengambil alih puncak penderitaan kita, yaitu hukuman dosa melalui kematiannya di atas kayu salib, sehingga kita dimungkinkan menerima hidup yang baru. Puncak penderitaan kita dirangkul, diambil alih oleh Yesus melalui deritanya di kayu salib. Nah, oleh karena itu sangat penting di tengah-tengah keadaan krisis seperti ini, kita tancapkan kembali sedalam-dalamnya keyakinan bahwa Yesus yang kita sembah itu kuasanya ada di surga dan ada di bumi. Yang ketiga, keyakinan kita bahwa kuasa Yesus atas surga dan bumi itu memang menjadi bagian dalam kehidupan kita harus ditunjukkan di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, sebagai tanda bahwa kita hidup dalam keyakinan yang kuat akan kuasa dan penyertaannya, maka di tengah-tengah krisis seperti saat ini, mari kita berjuang untuk tidak cengeng, tidak murung, penuh keluh kesah, tetapi kuat, kokoh, tahan banting, optimistik, dan senang bersahabat dengan setiap orang. Mengapa? Karena Dia yang memiliki kuasa di surga dan di bumi adalah Dia yang juga menyertai. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah gaya hidup yang diharapkan menjadi gaya hidup yang kita jalani tengah-tengah krisis, yang menandai bahwa ada relasi yang intim antara diri kita dengan Tuhan. Sebab ketika relasi itu begitu kuat dan intim, maka hidup tidak lagi rumit. Hidup itu sederhana, karena pikiran dan hati kita jernih. Sehingga kita akan lebih menemukan kebahagiaan daripada keluh kesah. Dengan demikian tak salah bukan kalau di awal tadi saya mengatakan menyenangkan menjadi orang Kristen. Dengan spirit ini kita beritakan Injil melalui kehidupan kita. Mari kita teduhkan hati dan pikiran kita supaya firman-Nya memenuhi kehidupan kita. Kita mengambil saat teduh.
Bapak, Ibu, dan Saudara Jemaat kekasih Tuhan, bersama-sama dengan seluruh umat percaya di muka bumi ini, kita akan memperbarui pengakuan iman kita. Untuk itu saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menghayati persembahan pujian dari keluarga Budianto yang akan menyampaikan lagu dengan judul Dengar Tuhan. Sembahmu kau terima, penuh tanya, mana tanganmu, gelaplah jalan yang kini ku tempuh, sesatkah arahku kini melangkah, dengar Tuhanku, ratapanmu. Masihkah mau kau mendengarkan doaku? Semua telah pergi, Tuhan. Masihkah gerangan sembahmu kau terima? Penuh tanya, mana tanganmu, gelapnya jalan yang kini ku tempuh, sesatkah arah
Mari kini melangkah dengan Tuhan, ratapan Tuhan, dengar Tuhan, ratapan Tuhan, dengar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satukan hati, kita bersama-sama berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih untuk firman-Mu. Hamba-Mu sangat terbatas dalam menguraikannya. Roh Kudus kiranya menyempurnakan agar umat-Mu hidup dalam terang firman-Mu itu. Bapa yang Maha Kasih, kami memohon kepadamu untuk memberkati para pemimpin bangsa yang saat ini sedang bekerja keras dalam mengatasi krisis. Kami memohon pengampunan dan belas kasihan-Mu, agar kami dan bangsa-bangsa di dunia dapat melewati krisis ini bersama-sama. Kami juga memohon kepadamu, berilah kekuatan dan juga penghiburan bagi mereka yang berhadapan secara langsung dengan para pasien, dokter, tenaga medis lainnya. Biarlah karya pemulihan terjadi karena kasih-Mu. Sentuhan kasih-Mu kiranya terulur untuk warga masyarakat yang terserang oleh wabah ini. Juga mereka yang menderita penyakit-penyakit lainnya. Tolonglah mereka ya Tuhan, pulihkan dan berkatilah. Berikanlah yang terbaik menurut kehendak-Mu. Bapa yang Maha Kasih, kami juga memohon belas kasihan-Mu untuk keluarga-keluarga di tengah-tengah masyarakat yang secara langsung mengalami dampak ekonomi karena krisis saat ini. Tuhan, sapalah mereka, baik melalui gereja, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, atau sesama yang tergerak, agar hidup mereka diringankan. Kami sungguh memohon pertolongan-Mu, mengingat betapa lemahnya kami masing-masing. Bapa yang Maha Kasih, kami juga memohon berkat-Mu untuk ibadah-ibadah yang kami lakukan di rumah-rumah, agar melalui ibadah itu kami memiliki kesadaran yang baru tentang keluarga, tentang hidup persekutuan, tentang penyerahan diri kepadamu, mengingat kami, juga keluarga kami amat rapuh berhadapan dengan dunia yang keras ini. Tuhan, kasihanilah kami. Bapa yang Maha Kasih, kami juga mohon berkat-Mu untuk anak-anak kami, mereka yang sedang merintis masa depan melalui pendidikan yang mereka tempuh. Baik mereka yang akan memasuki jenjang sekolah yang baru, maupun mereka yang naik kelas, Tuhan berkati masing-masing, agar mereka boleh menyiapkan diri dengan baik. Para orang tua juga Engkau mampukan mendampingi mereka. Berkatilah mereka dengan akal budi yang jernih untuk bekal masa depan mereka. Bapa yang Maha Kasih, di tengah keadaan yang tidak menentu ini, tuntunlah kami. Peganglah erat tangan bahkan kehidupan kami, agar jalan kami tidak ke kanan atau ke kiri, tetapi sungguh mampu mengikuti jalan-Mu. Tuhan, inilah doa kami.
yang kami naikkan dalam nama Kristus Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, saatnya kita mengucap syukur kepada Tuhan atas segala berkat dan karunia yang selalu kita terima setiap hari. Seperti firman Tuhan dari Mazmur pasal 117 ayat 1 dan 2 yang demikian. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Bersama dalam kita mengumpulkan persembahan, kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 364 bait 1 dan 2. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasih, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Berserah kepada Yesus, di kaki-Nya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima anak-Mu. Mari kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan. Kita berdoa. Segala hormat, puji, dan syukur kami haturkan kepada-Mu ya Tuhan kami Yesus Kristus, karena kasih karunia dan berkat-Mu yang telah Tuhan cukupkan untuk kehidupan kami, sehingga kami boleh merasakan sukacita dan nikmat atas kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami kepada-Mu, saat ini kami telah mengumpulkan persembahan yang sudah kami siapkan. Terimalah dan kuduskanlah persembahan kami, agar dapat menjadi berkat untuk pelebaran kerajaan-Mu melalui pelayanan di gereja kami. Bimbing dan sertai kami,
agar kami dapat selalu mengucap syukur dalam segala hal, terlebih untuk mempersiapkan hidup kami sebagai persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Bagi pengelola persembahan ini, kiranya juga Tuhan berkati dengan roh kebijaksanaan dan rasa takut akan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus doa ini kami mohon. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kembali saya ingin mengingatkan bahwa kehidupan kita sehari-hari bisa menjadi berita Injil bagi banyak orang. Ketika kita membiasakan diri tidak memoles diri di depan Yesus. Karena kelekatan dengan Yesus mendatangkan kebahagiaan yang tak tertandingi oleh apapun. Kita memuji nama Tuhan, kita menyanyi melalui Kidung Jemaat 427 bait yang pertama. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Terimalah berkat Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara kini dan selamanya. Amin. Kepadamu puji-pujian, madas syukur dan